儿子叫勤奋。还想成为一名炼器师？赵灵山居主吗？没错，他就。Kali ini saya mau melanjutkan alur serial Martial Master yang kemarin. Dan tanpa basa-basi langsung aja ke ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan Zhao Lingshan yang sedang dikasih pencerahan oleh gurunya atau kita sebut saja Liang. Dia menjelaskan kalau Zhao Lingshan mempunyai prestasi yang cukup baik di usianya yang masih 16 tahun. Dia sudah berada di tingkat martial human level akhir dan memiliki bloodline level 3. Qin Chen mengetahui kalau bloodline level 3 sangatlah langka di tempat terpencil seperti Kekaisaran Qi saat ini. Level bloodline terbagi menjadi 9 level. Tes pertama dimulai dengan kekuatan roh, yaitu dengan mentransfer kekuatan roh tersebut ke pilar di depannya. Dan kekuatan roh Zhao Lingshan masih berada di level 1. Kemudian tes kedua menguji kekuatan bakat roh, dan bakat roh Zhao Lingshan ialah berwarna hijau. Bakat roh dibagi menjadi 7 tingkat, kalian bisa lihat di deskripsi. Dan warna hijau adalah tingkatan yang sangat tinggi. Dan mulai hari ini, Zhao Lingshan resmi dinyatakan lulus dan menjadi murid ke-9 Liang. Udah selesai dengan ujian tes masuk yang diberikan Liang, tiba-tiba Qin Chen memanggil nama Liang. Sontak saja Qin Feng kaget dan segera minta maaf kepada Tuan Liang, karena dia tahu akan berdampak buruk nantinya kalau berurusan dengan Master Liang. Qin Chen dengan pengetahuannya di masa lalu mengungkit dan memberi arahan informasi atas masalah penyakit tangan Liang. Tuan Liang yang tidak tahu Qin Chen siapa hampir aja emosi dan mau menyerang Qin Chen. Tapi Qin Chen dengan pengetahuannya dan keahlian dalam berbicara membuat Tuan Liang penasaran dan menuruti apa yang dibicarakan Qin Chen. Kemudian Master Liang menyuruh Zhao Lingshan dan King Fen pergi dari situ. Qin Chen langsung mengajak Liang pergi ke tempat artefak milik Liang karena Qin Chen tahu kalau Liang punya tempat artefak pribadi. Sesampainya di tempat artefak Liang, Qin Chen kemudian menyerahkan resep yang ditulisnya tadi kepada Liang dan menyuruh Liang membuatkan Divine Needle tersebut. Liang pun malah kagum dengan resep yang diberikan oleh Qin Chen karena resep itu sangat bagus dan rumit yang hanya dapat dibuat oleh seseorang Grandmaster. Dia tidak percaya kalau Qin Chen yang masih remaja bisa membuat resep ini. Kemudian Qin Chen menyuruh Liang untuk membuatnya dan gak usah banyak tanya. Tapi lagi-lagi Liang berbicara lagi kalau dirinya tidak bisa membuat Divine Needle tersebut karena terlalu rumit. Liang berkata kalau resep itu dapat dibuat oleh seorang yang bergelar Refiner tingkat 4 ke atas, sedangkan dirinya masih berada di tahap Refiner 2. Qin Chen pun berkata kalau dia yang akan membimbingnya. Kemudian Liang kebingungan karena bahan-bahannya ada yang kurang. Kemudian Qin Chen menyuruh Liang untuk menggunakan batu obsidian milik Qin Fen yang dipercayakan kepada Liang di part 1 kemarin. Liang tampak takut, tapi karena desakan dan kata-kata Qin Chen yang cerdas membuat Liang menuruti kemauan Qin Chen. Di saat pembuatan Divine Needle, Liang dapat sedikit kendala. Kemudian Qin Chen dengan pengetahuannya membantu Liang. Lagi-lagi Qin Chen membuat Tuan Liang kagum karena Qin Chen membantu Liang dengan pola rune yang unik dan belum diketahui olehnya. Dari sini Liang mulai percaya kepada Qin Chen kalau anak ini bukanlah anak sembarangan. Scene beralih ketika Qin Chen keluar dari tempat artefak milik Liang. Tiba-tiba dihadang oleh Qin Fen yang merasa kesal dan ingin mengajarnya. Pas Qin Fen hendak memukul Qin Chen, ternyata Liang muncul dan menyerang Qin Fen. Karena Qin Fen sudah menyalahi aturan, yaitu tidak boleh berkelahi di dalam area artefak temple. Kemudian Liang pergi bersama muridnya Zhao Lingshan. Liang berpesan kepada Zhao untuk menjauhi Qin Fen dan tidak berteman lagi dengannya. Tetapi Liang malah menyuruh Zhao untuk berteman kepada Qin Chen. Zhao pun bingung bertanya-tanya di kepalanya apa yang dilakukan gurunya dengan Qin Chen tadi. Beralih ke Qin Chen yang sudah berhasil mendapatkan Tianma Devil Needle berkat Liang tadi,
Kini Qin kebingungan mencari tempat yang aman tanpa gangguan, karena kalau ia melakukan kultivasi di rumah, bibinya pasti mengganggunya dan mencari gara-gara, karena dia mau membangun ulang meridiannya dan membutuhkan waktu lama dan tidak boleh diganggu. Kemudian Qin berniat pergi ke cultivation room yang tempatnya berada di cultivation tower. Sesampainya di depan cultivation tower, Qin dihadang oleh orang yang menghajarnya kemarin, yang membuat Qin pingsan 3 hari 3 malam, yang bernama Wei Zhen, yang bertitel human level tahap menengah dan sudah membangkitkan bloodline tahap 2, dan seorang putra dari keluarga Lord Wei Qi. Dan orang di samping Wei Zhen ialah anak dari pejabat kekaisaran Qi. Ketika Qin hendak dihajar, tiba-tiba muncul sahabat Qin yang bernama Lin Tian, bertitel human level awal. Lin Tian yang hanya human level awal kemudian dihajar oleh Wei Zhen yang bertitel tahap menengah. Kemudian Qin maju berkat pengetahuannya di kehidupan sebelumnya. Meskipun Wei Chen masih bertitel martial human level awal dan belum punya bloodline, tapi Qin berhasil menang melawan mereka semua. Wei Zhen pun kaget dan kebingungan dengan kekuatan Qin yang meningkat begitu cepat. Padahal 3 hari yang lalu Qin dihajar habis-habisan dan hampir meninggal. Kemudian Wei Zhen pun pergi dari tempat itu. Qin melanjutkan perjalanannya ke tower paling atas untuk berkultivasi membangun ulang meridiannya dengan Tianma Devil Needle yang didapatnya tadi. Di sini adalah tempat para orang-orang yang keluarganya kekurangan atau miskin melakukan kultivasi. Mereka biasanya melakukan kultivasi secara bersama-sama atau lebih dari 1 orang dalam satu ruangan. Qin pun memulai kultivasinya. Saat di pertengahan Qin hampir aja gagal. Kemudian dia mengingat keadaan ibunya yang tertindas di rumah, membuat Qin kembali bersemangat. Ketika Qin mau memasuki meridian level 12, dia hampir tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba artefak pedang yang dimiliki Qin di kehidupan sebelumnya datang lagi dan menolong Qin. Qin pun bingung dengan apa yang terjadi barusan. Di sini Qin mengingat kejadian pas ia bersama pedang tersebut dan berusaha mempelajarinya setelah kembali dari tanah terlarang dewa. Dan ia pun berpikir apakah ini semua ada hubungannya dengan dia yang berinkarnasi dan datang ke dunia sekarang. Setelah selesai membangun meridian, sekarang Qin berfokus untuk membangun kolam Qi yang ada di tubuhnya, dan ia pun berhasil. Itu semua berkat gulungan 9 Star Scroll of Good Emperor, dan dia sekarang menjadi orang pertama yang berhasil melakukan atau membuka meridian level 12. Tak terasa, ketika ia keluar ternyata sudah 8 jam berlalu yang ia lakukan untuk berkultivasi. Ia pun menaiki lift dan turun. Pas sampainya di bawah, ternyata ada orang yang sedang mengintai Qin. Tapi Qin tersadar dan segera menangkap orang tersebut dan menanyainya. Awalnya orang tersebut tidak mau berkata, tapi dengan sedikit gertakan Qin akhirnya dia berbicara. Dan ternyata orang tersebut adalah orang suruhannya Wei Zhen. Ternyata Wei Zhen belum puas dengan kekalahannya tadi. Wei Zhen juga menculik temannya Qin yaitu Lin Tian. Qin pun tampak kesal dan menyuruh orang tadi untuk menunjukkan jalan ke tempat Wei Zhen. Dan mereka pun sampai. Ternyata Wei Zhen berada di sebuah asrama di dalam akademi Tian Qiang. Yang asrama itu ditujukan untuk para bangsawan dan orang kaya. Qin pun langsung masuk, namun tiba-tiba Qin diserang oleh 2 orang. Qin yang sudah berhasil membuka meridiannya ke level 12, serangan itu bukanlah masalah bagi dia. Dan di depan pintu kamar asrama terlihat Wei Zhen sedang menunggu dengan gaya tengilnya bersambung.